Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Pak Burhan, selaku pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Video presentasi kali ini merupakan laporan akhir proyek etnografi digital mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Penelitian ini berjudul Pola Komunikasi Antar Pribadi dalam Komunitas Penggemar di Instagram Analisis pada akun @fanbase_Indonesian Idol. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan para peneliti presentasi kali ini, yaitu saya sendiri, Alisha Nuraini, ada Muhammad Haikal Nurfaki, Siska Dewi, dan Azahra Ayudia Hadi. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk pada inti dari penelitian kali ini. Slide pertama adalah latar belakang atau yang menjadi dasar dari mengapa kita memilih untuk mengkaji Instagram fanbase Indonesian Idol. Fenomena yang kami teliti adalah aktivitas komunikasi penggemar di kolom komentar akun Instagram @fanbase Indonesian Idol. Akun fanbase ini tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga ruang interaksi sosial berdasarkan pengamatan. Kolom komentar dipenuhi ekspresi emosi, dukungan, dan percakapan antar penggemar. Hal ini menunjukkan bahwa Instagram telah berfungsi sebagai ruang komunikasi antar pribadi dan pembentukan solidaritas digital. Fenomena ini penting dikaji karena mencerminkan perubahan pola relasi sosial di era media digital. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, fokus penelitian kami adalah bagaimana pola komunikasi antar pribadi terbentuk dalam komunitas penggemar di akun @fanbase Indonesian Idol. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk komunikasi yang muncul serta memahami maknanya dalam membangun solidaritas dan identitas kolektif penggemar. Berikut rumusan masalahnya ada bagaimana pola komunikasi antar pribadi terbentuk dalam komunitas penggemar di Instagram. Selanjutnya, mengapa pola komunikasi tersebut mampu membangun solidaritas dan identitas kolektif. Selanjutnya, slide metodologi dan temuan akan dijelaskan oleh Siska. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode netrografi. Objek penelitian adalah akun Instagram @fanbase_Indonesian_Idol. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih 6 minggu melalui observasi partisipan pasif atau lurking. Data yang dianalisis berupa komentar, emoji, serta interaksi balasan antar pengguna. Metode ini dipilih untuk memahami interaksi sosial secara alami di ruang digital. Slide selanjutnya, temuan pertama adalah dominannya pola komunikasi afektif. Hal ini terlihat dari komentar seperti "Oh my God, merinding", "Keren banget anjir", dan penggunaan emoji menangis atau api. Komentar ini tidak hanya menunjukkan reaksi individu, tetapi membentuk emosi kolektif. Dalam perspektif interaksi sionisme simbolik, emoji dan kata-kata tersebut menjadi simbol yang dipahami bersama dan memperkuat ikatan emosional antar penggemar. Selanjutnya, temuan 2 dan temuan 3 akan dijelaskan oleh Jara. Temuan kedua adalah adanya solidaritas in-group yang kuat. Hal ini terlihat dari penggunaan bahasa internal seperti "Zipa gue", "LTZ menyala terus", dan penyebutan idola secara posesif. Bahasa ini berfungsi sebagai penanda keanggotaan komunitas. Penggemar yang memahami istilah tersebut dianggap bagian dari kelompok, sementara pihak luar cenderung tersisih. Dengan demikian, komunikasi berperan membangun batas simbolik dan identitas kolektif. Selanjutnya, selain itu, akun fanbase juga berfungsi sebagai ruang dukungan sosial digital. Hal ini terlihat dari komentar seperti "Spread love, not hate", dan "Semangat terus". Komentar-komentar ini menunjukkan adanya norma, moral, dan kontrol sosial informal. Penggemar saling menguatkan dan menjaga suasana positif dalam komunitas. Selanjutnya, slide kesimpulan dan refleksi diri akan dipaparkan oleh Ical. Baik, komunikasi antar pribadi dalam komunitas penggemar di Instagram cenderung bersifat afektif dan suportif, di mana interaksi tidak hanya menjadi sarana berbagi informasi, tetapi juga media untuk mengekspresikan emosi, membangun kedekatan secara memperkuat solidaritas dan identitas kolektif.
Akun fanbase berfungsi sebagai ruang sosial digital yang memungkinkan terbentuknya ikatan emosional dan struktur sosial informal melalui penggunaan bahasa khas, simbol, dan praktik komunikasi yang dipahami bersama oleh anggota komunitas. Oke, selanjutnya. Nah, refleksi peneliti. Keterlibatan peneliti sebagai pengguna media sosial memberikan keuntungan dalam memahami konteks, bahasa, dan dinamika interaksi komunitas penggemar secara mendalam. Namun, kedekatan tersebut juga berpotensi menimbulkan bias subjektif, sehingga diperlukan refleksi kritis dan kesadaran etis untuk menjaga jarak analitis serta memastikan objektivitas dan keabsahan hasil penelitian. Terima kasih. Nah, demikian pemaparan dari presentasi proyek akhir kami kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.